Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Dan di kesempatan ini kita memulai atau mempelajari pelajaran tentang membaca huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf awal surat, ya. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pelajaran ini telah kita sampaikan, kita akan belajar tentang huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf putus-putus. Ini adalah huruf-huruf yang terdapat di awal-awal surat, ya. Seperti misalnya di surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, kemudian surah Maryam, dan surah Yasin, dan serta surat-surat yang lainnya, ya. Baik. Seperti apa cara membacanya? Yang pertama kita perhatikan di contoh pertama di sini, ya, pada kata pertama. Di sini terdapat 3 huruf. Yang pertama alif, lam, dan mim. Tanda ini yang di atas ini, ya, yang garis ini adalah tanda bacaan 6 harokat, ya. Jadi masing-masing huruf adalah dibaca 6 harokat, ya. Sedangkan alif yang ini dibaca 1 harokat saja, ya, tidak ada tanda panjang, baik itu 2 ataupun 4 atau 6 atau 5 atau 6, ya. Jadi tetap dibaca 1 harokat, yang lamnya 2 harokat dan mimnya 6 harokat dan 6 harokat, ya. Kemudian ini adalah huruf-huruf asli. Cara penyebutannya juga penyebutan asli, ya. Seperti misalnya ini alif, biasa kita baca A. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, maka kita tidak menyebut A, tapi menyebut alif, ya. Alif, kemudian ini biasa kita sebut la. Tapi ketika kita membaca awal surat, kita membaca huruf aslinya. Huruf aslinya adalah disebut huruf lam. Jadi ini alif lam. Huruf ma biasa kita sebut huruf ma, ya. Kita membaca huruf ma. Biasa terdapat di tengah-tengah surat, ya, atau di tengah-tengah ayat. Tapi apabila dia berada di awal-awal surat, dia dibaca dengan suara asli atau dengan sebutan asli, dengan menyebut mim. Jadi disebut alif lam mim, ya. Baik. Yang pertama, pertemuan antara huruf lam yang berharokat 6 bertemu dengan mim terdapat tanda tasdid, maka diberikan penekanan 2-3 harokat. Baik, kita akan berikan contoh cara membaca ini. Perhatikan dengan seksama. Alif lam mim. Seperti itu, ya. Jadi lam mim. Ketika huruf lam telah berakhir atau di ujung harokatnya dan masuk ke huruf mim, maka langsung masuk ke sini dengan menekan dan juga menahan, ya. Lam mim. Jadi ditekan kurang lebih 2 harokat, ya. Lam mim, ya, 2 atau 3, ya. 2 atau 3, ya. Alif lam mim. Seperti itu, ya. Jadi perlu diperhatikan dengan seksama, ya, agar tidak keliru lagi. Baik. Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Di kata berikutnya, ya. Di sini ada 4 huruf. Alif, lam, mim, dan shad, ya. Alif dibaca 1 harokat, ya. Alif dibaca 1 harokat karena tidak ada tanda panjang, baik itu 2, 4 ataupun 6, ya. Tetap dibaca 1 harokat. Huruf lam ini dibaca 6 harokat. Mim dibaca
6 harokat dan shad dibaca 6 harokat. Adapun bagi sahabat di rumah yang kesulitan memperpanjang bacaan dikarenakan nafas yang pendek, maka tidak mengapa dibaca sesuai dengan kemampuan nafas. Boleh 2 harokat saja ataupun 3 atau 4 harokat ya. Misalnya alif lam mim shad ya, kalau memang tidak cukup nafas. Tapi kalau nafas memang panjang, maka tidak ada salahnya untuk kita baca secara keseluruhan dengan tajwid yang lengkap ya, 666 ya. Tapi kalau memang tidak cukup, jangan dipaksakan ya, karena tidak perlu memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa, membebani suatu jiwa melebihi batas kemampuannya ya. Jadi kita semampunya kita membaca Al-Quran ya. Jangan sampai kita menyiksa diri kita sampai kita kesulitan dan itu membuat kita ya mengalami hal yang kurang baik di dalam kesehatan. Ya, sehingga lebih baik kita ya baca semampu kita ya, agar lebih baik cara baca kita. Yang penting kita bisa yang penting kita telah mengetahui cara membaca yang benar ya, hukumnya yang sebenarnya seperti apa. Baik, kita ulang. 1 harokat, 6 harokat, 6 harokat ditambah dengan tasdid ya, ditahan 2 sampai 3 harokat ya. Kemudian shad dibaca 6 harokat. Ya, contohnya alif lam mim shad ya. Huruf asli disebut dengan ketika di ujungnya maka disebut seperti huruf ada dalnya, shad. Karena memang huruf sha aslinya seperti itu ya. Ketika dia berada di awal-awal surat, maka dia disebut secara aslinya huruf tersebut ya. Nah, maka aslinya huruf tersebut adalah dibaca shad ya. Alif lam mim shad. Seperti itu ya. Kita ulang. Alif lam mim shad. Seperti itu ya. Tinggal diulang-ulang ya. Adapun sahabat di rumah yang mungkin nafasnya pendek, kita coba untuk baca yang 2 harokat saja ya. Alif lam mim shad. Seperti itu ya, bisa difahami ya. Tinggal diulang-ulang sahabat di rumah. Jika masih belum memahami, tinggal diulang, mendengarkan, kemudian dipraktekkan, insya Allah akan bisa ya. Baik, kita lanjut pada contoh berikutnya. Di sini ada 3 huruf ya. Alif, lam, ro. Ya, perhatikan. Huruf alif dibaca 1 harokat ya, karena tidak ada tanda bacaan 2, 4 ataupun 6. Huruf lam dibaca 6 harokat ya, karena terdapat tanda panjang di sini. Kurang lebih 6 nih ya. Kemudian huruf ro dibaca hanya 2 harokat ya, karena terdapat tanda alif kecil di atasnya. Jadi hanya dibaca 2 harokat, tidak lebih tidak kurang ya. Maka kita berikan contoh. Alif lam ra ya. Kita ulang. Alif lam ra ya. Jadi ro-nya 2 harokat saja, jangan panjang ro. Jangan ya. Karena di sini tandanya hanya 2 harokat. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Di sini terdapat 4 huruf ya. 1, 2, 3, 4 ya. Alif, lam, mim, dan ro. Alif dibaca 1 harokat ya. Ini dibaca jelas ya. Alif. Lam dibaca 6 harokat karena terdapat tanda panjang 6 harokat ya. Selalu perhatikan tandanya ya. Selalu perhatikan tanda huruf tersebut di atasnya ya. Ini dibaca 6. Ini dibaca 6 plus diberikan tanda tasdid. Maka ditahan dan ditekan 2 sampai 3 harokat. Kemudian huruf ro dibaca 2 harokat ya. Ro ya. Kita berikan contoh bacaan. Alif lam mim ra ya. Perhatikan ya. Alif lam mim ra ya. Seperti itu ya. Jadi 6 6 2 ya. 1 6 6 2.
Alif lam mim ra. Bisa difahami? Kita lanjut pada contoh berikutnya. Di sini ada kurang lebih 5 huruf ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada huruf ain di sini. Ini huruf ain. Huruf khusus huruf ain ini dibaca dia 4 harokat dan boleh 6 harokat ya. Khusus huruf ain dibaca 4 ataupun 6 harokat ya. Jadi 2 dia, pilihannya ada 2 ya. 4 dan 6 harokat khusus huruf ain. Contohnya kaf, ha, ya, ain, shad ya. Jadi boleh dipilih 4, boleh dipilih 6. Perhatikan pertama huruf kaf dibaca 6 harokat karena terdapat tanda panjangnya 6 harokat ya. Ini penyebutan asli huruf kaf dibaca kaf ya. Kaf, jangan dibaca ka ya. Kalau dia berada di awal surat maka kita sebut huruf aslinya. Huruf asli huruf ini adalah disebut huruf kaf. Maka kita baca kaf, ha, ya. Huruf ha dibaca hanya 2 harokat ya karena terdapat tanda alif kecil. Kemudian huruf ya dibaca juga 2 harokat. Huruf ain khusus dibaca boleh 4, boleh 6 ya. Huruf so dibaca 6 harokat ya, perlu diingat ya. Kita berikan contoh bacaan. Kaf, ha, ya, ain, shad. Ain. Jadi huruf ain ketemu huruf so maka didengungkan dan disamarkan kurang lebih 2 harokat ya. Contohnya kaf, ha, ya, ain, shad. Shad ya. Jadi huruf ain bertemu huruf so maka didengungkan dan disamarkan 2 harokat. Seperti itu ya. Baik, kemudian huruf to dan huruf ha. Perhatikan huruf to dan huruf ha. Huruf to dibaca 2 harokat karena terdapat tanda alif kecil saja ya. Dan huruf ha juga dibaca 2 harokat karena terdapat tanda alif kecil. Kita baca toha, 2 harokat ya. Toha, toha. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut pada contoh berikutnya. Huruf to, sin, dan mim ya. Huruf sin ini huruf sa. Huruf aslinya disebut sin ya. Sin. Maka disebut yasin. Huruf sin ya. Ini huruf aslinya huruf sin ya. Cara penyebutannya di awal surat dibaca sin. Contohnya seperti ini ya. Sin ya. Huruf to dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil ya. Kemudian huruf mim dibaca 6 harokat ditambah plus tasdid ya. Ditahan dan ditekan 2-3 harokat. Kita berikan contoh bacaan. Qasim mim. Perhatikan huruf sin bertemu dengan mim maka didengungkan dan disamarkan ya, 2 harokat. Perhatikan Qasim mim ya. Kita ulang. Qasim mim. Seperti itu ya. Qasim mim ya. Jadi dipanjangkan huruf sinnya dulu. Sim baru masuk ke huruf mim ya. Sim ditekan dan ditahan ya. Qasim mim. Ya, seperti itu ya. Tinggal diulang-ulang, semoga sahabat di rumah bisa mengikuti ya. Kemudian huruf to dan huruf sin lagi. Huruf to dibaca 2 harokat saja. Huruf sin dibaca 6 harokat. Contohnya Qasin. Ya, sama ya. Ini tambah mim tadi di sini, sedangkan di sini tidak menggunakan mim ya. Qasin. Ya, jadi sinnya dipanjangkan 6 harokat. Kemudian huruf yasin ya. Ini yasin, surat yasin ya. Huruf ya dibaca panjang 2 harokat karena terdapat alif kecil saja. Huruf sin dibaca 6 harokat ya karena terdapat garis
panjang 6 harokat. Kita berikan contoh bacaan. Yasin, Yasin, ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, seperti itu ya. Jadi Yasin, sinnya dibaca 6 harokat ya. Kemudian huruf Shad ya. Ini huruf Shad. Ini surah surah Qaf ya, surah Qaf. Kita baca 6 harokat ya. Shad, Shad. Jadi 6 harokat ya. Shad, ada dalnya di ujung ya, dikolkolakan. Shad, Shad. Jadi panjang 6 harokat, lalu di ujungnya diberikan dal dan dikolkolakan ya. Seperti itulah huruf asli huruf Shad ya, ketika dibaca di awal surat ya, ketika dibaca di awal surat. Shad wal Qur'anil Majid. Jadi seperti itu ya. Jadi Shad dibaca 6 harokat. Kemudian kita lihat lagi huruf Hamim. Huruf Ha dibaca 2 harokat dan Mim dibaca 6 harokat ya. Perhatikan sini. Kita berikan contoh. Hamim, ya. Hamim. Seperti itu ya. Jadi ini 2, ini 6. Baik, kita lihat lagi di sini huruf Ain, Sin, Qaf. Khusus huruf Ain boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 ya. Bagi sahabat di rumah yang untuk seluruh contoh ini jangan terlalu memaksakan diri. Kalau tidak bisa 6, tidak mengapa membaca 2 ya. Jangan terlalu memaksakan diri. Ini saya hanya memberikan contoh agar sahabat di rumah bisa mengetahui ternyata cara membacanya seperti yang kami sebutkan ini ya. Adapun untuk penerapannya atau prakteknya jangan terlalu memaksakan. Entah itu bisanya hanya 2 harokat, ya silakan baca 2 harokat. Jangan dipaksa sampai 6 harokat, ya karena mungkin nafas tidak mencukupi ya. Baik, kita baca di sini. Kita baca 6 harokat ya keseluruhan. Ain, Sin, Qaf. Ya, huruf Ain ketemu Sin, maka didengungkan dan disamarkan 2 harokat. Ain, Sin, Qaf. Ain, Sin, Qaf. Ya, seperti itu ya. Jadi dibaca, didengungkan dan disamarkan 2 harokat. Pertemuan antara huruf Ain dan Sin ya. Baik, terakhir huruf Na. Berharokat 6 ya. 6 harokat. Ini terdapat di juz 29 ya. Terdapat di juz 29 surah Nun ya. Disebut surah Nun. Maka kita panjangkan 6 harokat ya. Nun wal qalami wama yasturun. Jadi nun dibaca 6 harokat ya, karena garisnya tanda panjang 6 harokat. Nun, nun, ya seperti itu ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita cara membaca huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf asli pada awal-awal surat ya. Ya, ada banyak terdapat di beberapa surat ya. Ini ada sudah diberikan contoh di sini. Tinggal sahabat di rumah mencari ya, sebagai PR ya, di rumah mencari kira-kira yang mana yang cocok dengan tanda-tanda ini di Al-Qur'an ya. Kemudian kita latihan ya, terus menerus sampai kemudian bisa ya. Kemudian kita lanjut ke pelajaran berikutnya lagi ya. Seperti itu ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian serta memberikan kelancaran dan kemudahan di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.